Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Rifai dengan NIM 2206082 dari Teknik Informatika kelas C. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sorting. Secara garis besarnya, sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Sorting dalam struktur data sangat penting untuk data yang berupa data numerik ataupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending urut naik dan descending urut turun. Pengurutan sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Kemudian di sini ada data acak. Yang pertama ada ascending, yaitu urut naik, yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian ada yang kedua ada descending, sedangkan descending adalah mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian jenis-jenis sorting yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama ada bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort, yang keempat counting sort. Nah, yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan metode sorting termudah karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya, dan bisa juga menggunakan pengurutan ascending dan juga descending. Kemudian ada tahapan-tahapan bubble sort adalah yang pertama, bandingkan nilai pada data ke-1 dengan data kedua. Kedua, jika nilai data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka ditukar posisinya. Yang ketiga, kemudian data yang lebih besar tersebut dibandingkan lagi dengan data ketiga. Jika data ketiga lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. Dan begitu seterusnya sampai semua data yang ada jadi terurut. Kemudian ada contoh source code-nya. Kemudian di sini ada contoh shortcode dari bubble sort. Nah, di sini saya memakai bahasa Python. Nah, pada bubble sort ini menggunakan proses perulangan dan perbandingan. Yang pertama ada for i in range 0, len number. Nah, perulangan ini for i adalah untuk membaca nilai indeks pertama. Kemudian for j ini adalah untuk perulangan indeks kedua. Setelah perulangan tersebut, kemudian ada perbandingan. If number i lebih besar number j. Jika indeks pertama lebih besar dari indeks kedua, maka posisinya ditukar. Setelah perbandingan tersebut, kemudian ada variabel temp. Temp itu adalah temporary. Variabel temp adalah untuk menyimpan atau menampung nilai sementara pada indeks pertama. Kemudian, number i sama dengan number j. Indeks pertama diisi dengan indeks kedua. Kemudian, number j sama dengan temp. Indeks kedua diisi dengan temp. Nah, untuk outputnya, kita coba run. Nah, untuk outputnya, seperti pada di sini, yang pertama ini adalah data sebelum terurut. Kemudian yang keduanya adalah hasil dari data yang sudah terurut. Nah, kemudian yang kedua ada selection sort. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap prosesnya akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil, dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil. Data indeks 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua, yaitu di data 1. Selama proses pembandingan dan pengubahannya hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Nah, kemudian
ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, inisialisasi nilai minimum min index ke lokasi 0. Kedua, lintasi array untuk menemukan elemen minimum dalam array. Yang ketiga, saat melintasi jika ada elemen yang lebih kecil dari min index ditemukan, maka tukar kedua nilainya. Yang keempat, kemudian tingkatkan min index untuk menunjuk ke elemen berikutnya. Ulangi sampai array diurutkan. Kemudian di sini ada source code dari selection sort. Pada selection sort ini juga menggunakan perulangan dan perbandingan, sama seperti bubble sort. Untuk outputnya kita lihat. Nah, ini untuk hasil dari pengurutan dari selection sort seperti ini. Yang pertama ini data yang belum terurut, kemudian yang kedua data yang sudah terurut. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kita coba lihat pengurutan datanya dengan Visual Go. Kita bisa melihat bagaimana proses pengurutan datanya dari pengurutan selection sort. Nah, dari selection sort ini memulainya dari pengecekan data dari data ke 1 hingga data ke n. Kemudian menentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data pada bilangan tersebut. Kemudian menukar bilangan indeks terkecil dengan bilangan pertama. Nah, begitu seterusnya hingga data berhasil diurutkan semuanya. Di sini adalah contoh dari proses pengurutan dengan selection sort. Algoritma selection sort merupakan pengurutan dengan konsep memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan elemen ke i. Nilai dari i dimulai dari 1 ke n, yang dimana n merupakan jumlah total dari elemen dikurangi 1. Nah, yang ketiga ada insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Kemudian ada tahapan-tahapannya dari insertion sort tersebut. Yang pertama, ulangi dari array 1 ke array n di atas array. Kedua, bandingkan elemen saat ini dalam kurung key atau kunci dengan pendahulunya. Yang ketiga, jika elemen key lebih kecil dari pendahulunya, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Pindahkan elemen yang lebih besar satu posisi ke atas untuk memberi ruang bagi elemen yang ditukar. Kemudian di sini source code dari insertion sort. Insertion sort juga sama halnya seperti pada bubble sort dan selection sort, itu menggunakan proses perulangan dan perbandingan. Nah, kemudian kita coba lihat hasil outputnya adalah seperti ini. Ini data yang belum terurut, data awal. Kemudian ini hasil dari pengurutan datanya. Untuk lebih jelas mengetahui proses pengurutan data tersebut, kita buka lagi Visual Go. Kemudian kita lihat insertion sort. Nah, kita mulai untuk melihat proses pengurutan data dari insertion sort. Nah, pergeseran array dilakukan dari indeks pertama yang kemudian dibandingkan dengan array yang berada di sebelah kiri. Apabila array kedua lebih kecil dari array pertama, akan dilakukan penukaran. Selanjutnya, dengan looping secara perlahan, indeks dari array sebelah
indeks dari array sebelah kanan dibandingkan lagi dengan array sebelah kiri yang sudah tersusun rapi, sehingga apabila ditemukan nilai sebelah kanan lebih kecil dari nilai sebelah kiri yang sudah tersusun rapi, pergeseran dan penukaran akan dilakukan. Yang keempat ada counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah rank angka yang bisa diinput oleh user. Kemudian ada tahapan-tahapan dari counting sort. Pertama, mencari elemen terbesar dalam array A. Kedua, membuat array B yang memiliki panjang max plus 1 dan seluruh elemennya adalah 0. Array B digunakan untuk menyimpan jumlah tiap elemen dalam array A, karena elemen terbesar dari array A adalah 9, maka panjang array B adalah 10. Ketiga, melakukan perhitungan jumlah masing-masing elemen dalam array A dengan menelusuri array A. Keempat, melakukan modifikasi pada array B dengan cara menambahkan setiap elemen dalam array B dengan elemen sebelumnya. Kelima, karena terdapat 8 elemen pada array A, maka dibuat array C yang juga memiliki 8 elemen untuk menyimpan output. Yang keenam, meletakkan elemen array A dari urutan terkecil ke terbesar dengan menggunakan array B. Yang ketujuh, ada mencocokkan data di array A dengan elemen di array B, lalu nilainya dikurangi 1. Selanjutnya, menyimpan data array A ke dalam data array C. Penempatannya sesuai dengan hasil pengurangan tadi. Kemudian di sini ada contoh dari source code dari counting sort. Nah, yang dimana counting sort ini juga sama melakukan proses dengan proses perulangan dan perbandingan. Nah, pada count yang pertama ini, count sama dengan 0 dikali 10. Di sini inisialisasi hitungan array. Di sini kita membuat array untuk perhitungan. Nah, yang kemudian di bagian for i in range ini, di bagian ini kita menyimpan setiap elemen ke dalam array hitungan. Yang ketiga, for i in range i, 10, count i plus sama dengan count i dikurang 1. Di bagian ini adalah sintak untuk menambahkan indeks hitungan ke indeks sebelumnya. Contohnya, kalau indeks 1 ditambahkan indeks 0, hasilnya masuk ke indeks 1. Nah, kemudian yang keempat pada proses perbandingan, di bagian ini adalah sintak untuk membuat array dan memindahkan elemen dari array perhitungan ke array keluaran dengan cara mengurangi nilainya dengan 1 dan mencocokkan array data dan array keluaran. Yang terakhir, for i in range yang kelima, menyalin elemen yang sudah diurutkan ke array asli. Kemudian kita akan lihat outputnya. Nah, ini hasil dari output dari counting sort seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mengenai proses pengurutan data dari counting sort ini, kita bisa melihat juga di VisualGo. Nah, kemudian kita coba urutkan untuk mengetahui proses dari pengurutan data dari counting sort ini. Nah, jadi begini proses untuk pengurutan data dari counting sort ini. Di sini juga tertara keterangan dari proses pengurutan data dari counting sort ini. Kemudian ini hasil akhir dari pengurutan data dari counting sort. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, mungkin sekian pembahasan atau penjelasan sedikit tentang
sorting dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menonton atau melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.